Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bertemu di kelas online kita untuk mata pelajaran operasi dan pemeliharaan transmisi satelit. Pertama-tama, perkenalkan, nama Ibu Musawirah Patawari yang biasa dipanggil dengan Ibu Cicir. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan memberikan pemahaman sedikit dulu tentang apa sih komunikasi itu. Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin atau komunis yang artinya berbagi atau sharing. Definisi yang kedua, komunikasi adalah sebuah pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, komponen apa saja yang ada dalam komunikasi? Nah, komponen dalam komunikasi yang pertama adalah pengirim pesan itu sendiri, media, pesan, penerima pesan, protokol, dan gangguan atau noise. Itulah keenam komponen dalam komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi berdasarkan arahnya. Di sini ada 3 jenis komunikasi berdasarkan arahnya. Yang pertama adalah simplex, aliran pesan berlaku satu arah. Yang kedua, half duplex, artinya aliran pesan berlaku dua arah, namun aliran data berlangsung pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, full duplex, aliran pesan berlaku dua arah dan aliran data dua arah dapat berlangsung pada waktu yang bersamaan. Untuk lebih jelasnya, mari disimak video berikut. Nah, itu dia jenis-jenis komunikasi berdasarkan arahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi apa sih satelit itu. Definisi pertama adalah satelit adalah satu objek yang bergerak mengelilingi objek lain dalam suatu lintasan matematis yang disebut dengan orbit. Kedua, satelit adalah objek yang ditempatkan pada sebuah orbit dengan menggunakan kendaraan peluncur untuk fungsi tertentu. Jadi, satelit yang ada di angkasa memiliki orbit tertentu untuk tempat satelit itu bisa mengorbit. Jadi, masing-masing satelit memiliki orbit tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk, apa sih definisi dari sistem komunikasi satelit? Nah, sistem komunikasi satelit identik dengan sistem komunikasi relay terestrial, di mana pada sistem satelit ini berfungsi sebagai repeater atau pengulang dan penguat sinyal. Nah, ini adalah gambaran arsitektur sistem komunikasi satelit. Dalam Siskomsat terbagi menjadi dua segmen, yaitu space segment atau segmen luar angkasa, di mana terdiri dari satelit itu sendiri, dan yang kedua adalah ground segment yang terdiri dari stasiun bumi. Nah, di ground segment terdapat beberapa jenis stasiun bumi. Yang pertama ada stasiun bumi TX atau pengirim, ada stasiun bumi RX atau penerima, dan stasiun bumi pengendali. Nah, secara singkat, sistem kerja dari sistem komunikasi satelit itu adalah stasiun bumi TX mengirimkan informasi ke satelit, yang dimana proses pengiriman informasi ini disebut dengan proses uplink. Nah, selanjutnya satelit memancarkan informasi tersebut ke stasiun bumi penerima. Nah, proses ini disebut dengan proses downlink.
Itulah secara singkat sistem kerja dari sistem komunikasi satelit. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu fungsi dari komponen-komponen yang ada dalam arsitektur Siskomsat. Yang pertama, satelit itu sendiri. Nah, satelit berfungsi memberikan penguatan sinyal RF yang diterima, mengubah frekuensi RF uplink menjadi downlink, dan memberikan penguatan sinyal RF downlink yang dipancarkan ke bumi secara broadcast. Selanjutnya, fungsi stasiun pengendali. Stasiun pengendali berfungsi untuk mengendalikan posisi satelit, memantau kondisi kesehatan satelit, mengendalikan jaringan komunikasi, dan pengendali traffic. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi stasiun bumi. Stasiun bumi berfungsi mengubah sinyal informasi menjadi sinyal RF dan sebaliknya. Nah, mengapa ada sistem komunikasi satelit? Sistem komunikasi satelit itu ada karena yang pertama, bentuk bumi itu bulat. Nah, di mana gelombang radio merambat dalam garis lurus, sehingga diperlukan repeater untuk mengirimkan sinyal pada jarak yang sangat jauh, sehingga demikianlah kenapa ada atau dibutuhkannya sistem komunikasi menggunakan media satelit. Nah, selanjutnya keunggulan sistem komunikasi satelit. Keunggulan sistem komunikasi satelit yaitu yang pertama adalah daerah cakupan yang luas, kemampuan broadcast, dan instalasinya cepat. Nah, adapun kelemahan Siskomsat yaitu kapasitasnya terbatas, ada delay, investasi tinggi untuk satelit dan peluncurannya, ada interferensi, dan sumber daya terbatas. Sumber daya terbatas ini mencakupi slot, orbit, spektrum, dan lisensinya. Nah, kita masuk ke sejarah satelit komunikasi. Satelit komunikasi dicetus oleh Arthur C. Clarke pada tahun 1945. Menurut C. Clarke, kita membutuhkan repeater, di mana repeater ini adalah perangkat yang akan meningkatkan kualitas sinyal komunikasi untuk kompensasi berkurangnya daya karena jarak, sehingga satelit komunikasi dapat melihat bagian besar bumi karena ketinggian orbitnya. Nah, demikianlah materi untuk pertemuan pertama. Silahkan disimak kembali, dibaca kembali. Ibu akan menjelaskan lebih detail pada pertemuan di meeting Zoom. Nah, untuk pertemuan kedua akan kita bahas tentang peranan Siskomsat dan jenis-jenis orbit satelit. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.